Pengkhianatan Tiongkok. Pemimpin Iran tinggalkan Teheran di tengah krisis Hormuz. 2.000 kapal tanker terjebak dalam kepungan ranjau dan rudal jelajah di Teluk Persia. Saat Amerika Serikat secara mendadak menghentikan operasi penyelamatan dan Menteri Luar Negeri Iran terbang ke Beijing untuk meminta perlindungan, dunia bertanya-tanya, apakah ini akhir dari dominasi dolar ataukah awal dari konfrontasi militer langsung antara dua adidaya? Di Selat Hormuz, hukum internasional telah mati, digantikan oleh diplomasi minyak dan bayang-bayang perang nuklir yang kian nyata. Langit di atas Selat Hormuz tampak tenang dari kejauhan, namun layar radar di Pusat Komando Angkatan Laut Amerika Serikat menceritakan kisah yang jauh lebih mencekam. Di jalur perdagangan energi paling vital di dunia ini, denyut nadi ekonomi global seolah terhenti. Bayangkan ribuan kapal tanker raksasa yang membawa kebutuhan hidup jutaan orang kini terapung tanpa daya, terjebak dalam blokade yang tak terlihat namun mematikan. Krisis ini bukan sekadar tentang sengketa wilayah, melainkan tentang perang urat syaraf antara Washington dan Beijing yang kini memasuki fase paling berbahaya. Semuanya berawal ketika Departemen Keuangan Amerika Serikat memutuskan untuk menjatuhkan palu godam ekonomi pada salah satu pilar industri Tiongkok, kilang petrokimia Hengli. Sebagai kilang independen terbesar kedua di Tiongkok yang memproses 400.000 barel minyak setiap harinya, Hengli adalah jantung bagi pasokan energi wilayah sekitarnya. Namun, bagi Menteri Keuangan Scott Bessent, kilang ini adalah target strategis untuk memutus jalur keuangan rezim Iran. Amerika Serikat tidak lagi bergerak sendiri. Mereka kini menggandeng sekutu-sekutu di Teluk yang mulai bersedia membagikan rahasia perbankan para elit Teheran. Peringatan keras pun dikirim ke seluruh bank di dunia, termasuk bank-bank besar di Tiongkok. Siapapun yang menyentuh dolar untuk membiayai transaksi minyak Iran akan dikucilkan dari sistem keuangan global melalui sanksi sekunder yang menghancurkan. Namun, naga dari timur tidak tinggal diam. Tiongkok melakukan manuver hukum yang sangat jarang terjadi dan sangat provokatif. Mereka mengeluarkan perintah pengadilan atau larangan hukum yang secara eksplisit melarang perusahaan manapun di Tiongkok untuk mematuhi sanksi Amerika Serikat. Langkah ini menciptakan situasi yang sangat gentar bagi perusahaan internasional yang beroperasi di Tiongkok. Mereka kini berada di ujung tanduk. Jika mereka mematuhi hukum Washington, mereka akan menghadapi tuntutan hukum di Beijing. Jika mereka mematuhi Beijing, mereka akan kehilangan akses ke dolar Amerika. Ini adalah perang sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memaksa perusahaan-perusahaan raksasa untuk memilih satu di antara dua adidaya yang sedang bersitegang. Situasi semakin memanas karena Tiongkok benar-benar tidak bisa membiarkan kilang Hengli runtuh. Kebutuhan energi mereka yang masif sangat bergantung pada kelancaran operasional fasilitas ini. Di saat yang sama, Beijing menyadari bahwa ekonomi mereka yang digerakkan oleh ekspor sedang berada dalam risiko besar. Jalur pengiriman yang terganggu di Selat Hormuz bukan hanya masalah bagi Iran, tetapi merupakan ancaman langsung bagi kepentingan Tiongkok sendiri. Namun, alih-alih mundur, Tiongkok justru menunjukkan sikap melawan balik yang sangat kuat terhadap tekanan Amerika Serikat, menciptakan kebuntuan diplomatik yang membuat Departemen Keuangan Amerika Serikat terdiam 1000 bahasa tanpa komentar tambahan. Di tengah ketegangan yang memuncak ini, sebuah jet diplomatik membawa Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mendarat di Beijing pada suatu Selasa malam. Ini adalah kunjungan darurat pertama sejak perang berkecamuk, sebuah indikasi bahwa Teheran sedang berada dalam kondisi kritis. Tiongkok selama ini menjadi penopang utama ekonomi Iran, membeli hampir 95% dari minyak mereka. Tanpa dukungan Beijing, rezim di Teheran tidak akan mampu bertahan lama dari gempuran sanksi dan tekanan internasional. Semua mata dunia kini tertuju pada pertemuan tersebut, mencoba menebak konsesi apa yang diminta Iran dan sejauh mana Tiongkok bersedia bertindak lebih jauh untuk melindungi mitranya. Namun, pengumuman paling mengejutkan justru datang dari Washington. Presiden Trump tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang memicu kebingungan massal. Ia mengklaim bahwa berdasarkan permintaan dari Pakistan dan sejumlah negara lain, serta keberhasilan militer yang dianggap luar biasa, Amerika Serikat telah mencapai kemajuan besar menuju kesepakatan akhir dengan perwakilan Iran. Yang paling kontroversial adalah keputusannya untuk menghentikan sementara operasional Project Freedom. Padahal, hanya sehari sebelumnya, para pejabat kabinetnya memuji proyek tersebut sebagai misi kemanusiaan agung yang akan terus berjalan tanpa henti. Project Freedom dirancang untuk menyelamatkan lebih dari 2.000 kapal yang telah terjebak selama 2 bulan di Teluk Persia, bersama dengan 20.000 pelaut yang mulai kehabisan persediaan dasar untuk bertahan hidup.
Keputusan Trump untuk menghentikan operasi penyelamatan ini di tengah jalan meninggalkan tanda tanya besar. Jika kesepakatan tidak segera tercapai, pemerintah Amerika Serikat akan menghadapi kesulitan besar dalam menjelaskan mengapa mereka membiarkan ribuan pelaut terkatung-katung di perairan internasional tanpa perlindungan. Di tengah simpang siur ini, Trump tetap optimis dan menyebut bahwa hubungannya dengan Presiden Xi Jinping sangat baik, seraya meyakini bahwa Tiongkok sangat memahami pentingnya menjaga stabilitas Selat Hormuz yang menjadi jalur bagi 60% impor minyak mereka. Memasuki pusat komando di Washington, ketegangan beralih dari peta navigasi laut ke meja-meja perundingan yang dipenuhi dokumen intelijen tingkat tinggi. Menteri Luar Negeri Marco Rubio memberikan gambaran yang jauh lebih kelam dibandingkan optimisme yang dipancarkan Gedung Putih. Di balik dinding tebal kementerian, muncul keraguan besar mengenai siapa sebenarnya yang memegang kendali di Teheran. Iran digambarkan bukan sebagai satu kesatuan yang solid, melainkan sebuah labirin faksi kekuasaan yang saling bertentangan. Ketidakpastian ini terbukti ketika Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC dilaporkan meluncurkan serangan mendadak terhadap Uni Emirat Arab, sebuah tindakan yang dikabarkan memicu kemarahan Presiden Iran sendiri yang menyatakan bahwa pemerintahannya tidak mendukung agresi tersebut. Namun, di atas semua intrik politik tersebut, bayang-bayang program nuklir Iran menjadi ancaman yang paling menghantui. Marco Rubio menegaskan bahwa klaim Teheran mengenai program nuklir damai hanyalah sebuah retorika kosong. Tindakan mereka di lapangan berbicara sebaliknya. Pengembangan rudal balistik jarak jauh, pembangunan fasilitas pengayaan bawah tanah yang sulit ditembus, hingga penimbunan uranium yang diperkaya hingga 60%. Secara strategis, hal ini menunjukkan bahwa Iran sedang menempuh jalur yang hanya dilakukan oleh negara yang berniat memiliki senjata nuklir, mengingat tingkat pengayaan tersebut sama sekali tidak memiliki kegunaan bagi sektor sipil. Upaya diplomasi saat ini seolah menjadi perlombaan melawan waktu untuk menentukan batas konsesi sebelum segalanya terlambat. Saat matahari mulai terbenam di pesisir Oman dan Uni Emirat Arab, heningnya malam kembali dipecah oleh suara sirene dan raungan mesin helikopter. Meskipun media Iran mulai merayakan apa yang mereka sebut sebagai kemenangan atas mundurnya Amerika Serikat, kenyataan di lapangan justru menunjukkan eskalasi yang berbahaya. Iran dituduh melanggar hukum internasional dengan menyerang kapal komersial milik Prancis yang mencoba keluar dari Selat Hormuz. Jenderal Dan Kane memberikan pembaruan yang menggetarkan. Sejak gencatan senjata diumumkan, pasukan Amerika Serikat telah diserang lebih dari 10 kali, sebuah angka yang terus menguji kesabaran militer Washington. Di pusat kendali operasi, layar monitor menunjukkan deteksi rudal jelajah dan gelombang drone yang diluncurkan menuju terminal minyak strategis di Fujairah. Langit malam diterangi oleh suar pertahanan saat helikopter MH-60 milik Angkatan Laut dan AH-64 Apache milik Angkatan Darat bekerja keras menggagalkan ancaman tersebut dalam pertempuran jarak dekat yang intens. Di saat yang sama, mekanisme komunikasi baru yang dipublikasikan oleh Iran berupa alamat email khusus bagi kapal tanker menandai babak baru dalam kontrol total mereka atas Selat Hormuz. Jalur ini kini bukan lagi menjadi wilayah bebas internasional, melainkan sebuah gerbang berbayar dengan harga yang sangat mahal bagi siapapun yang ingin melintas. Semua peristiwa ini mulai dari sanksi terhadap kilang Hengli hingga kunjungan mendadak Abbas Araghchi ke Beijing, menunjukkan bahwa keseimbangan kekuatan di Timur Tengah sedang bergeser ke titik nadir. Pertemuan antara Presiden Trump dan Xi Jinping di Beijing pada pertengahan Mei mendatang akan menjadi penentu apakah perang sanksi ini akan mereda atau justru memicu konflik global yang lebih luas. Secara strategis, penghentian Project Freedom bisa berarti dua hal, sebuah jeda demi kesepakatan damai yang besar, atau sebuah kegagalan diplomasi yang akan membiarkan ribuan pelaut tetap dalam bahaya. Kedepan, kita kemungkinan besar akan melihat 3 perkembangan utama. Pertama, jika kesepakatan tercapai, Tiongkok akan muncul sebagai penjamin stabilitas baru yang menggantikan sebagian peran Amerika Serikat di Teluk. Kedua, jika perundingan gagal, kita akan melihat pengaktifan kembali operasi militer skala besar dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memecah blokade Iran. Dan ketiga, ketegangan nuklir akan tetap menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja jika pengayaan uranium Iran tidak segera dihentikan. Satu hal yang pasti, Selat Hormuz telah berubah selamanya, dari sebuah jalur perdagangan menjadi medan catur paling mematikan bagi ekonomi dunia. Dengan ribuan pelaut yang masih terjebak dan harga keamanan yang melambung tinggi, apakah Anda percaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok mampu menjinakkan ambisi Iran?
Ataukah blokade di Selat Hormuz ini hanyalah awal dari keruntuhan ekonomi global yang selama ini kita takuti? Sampaikan pendapat Anda secara kritis di kolom komentar di bawah. Pastikan untuk subscribe agar Anda tidak melewatkan pembaruan terkini dari medan konflik global.